Chapter 1511. Tentu saja, sebelum para tetua naik, Yang Chen tidak lupa memberitahu mereka beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mereka tiba di alam spiritual. Mereka semua berada di depan istana Chunyang. Pada saat Yang Chen naik, mereka pasti sudah membangun pijakan di alam spiritual sesuai dengan saran Yang Chen. Kultivasi Lady Fang Hua telah mencapai tahap ke-6 dari alam abadi manusia, yang menjadikannya tetua agung dengan pertumbuhan kultivasi tercepat dalam sejarah sekolah iblis Yin Yang. Statusnya di sekolah iblis Yin Yang seperti matahari di langit. Menurut saran Yang Chen, Lady Fang Hua juga berencana untuk duduk di sekte selama 100 tahun. Setelah mengumpulkan cukup banyak pahala, dia akan menjalani kesengsaraan surgawi dan naik. 30 pelayan telah dengan cepat dipromosikan ke tahap kedua alam abadi manusia oleh Yang Chen. Namun, pengalaman mereka terlalu sedikit. Mereka sepenuhnya mengandalkan metode roh glamor yang unik untuk secara paksa meningkatkan budidaya mereka. Dalam hal ini, Yang Chen melepaskan mereka dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang, membiarkan mereka mengalami dunia fana selama 300 tahun untuk meningkatkan kondisi pikiran dan kultivasi mereka. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengalami kesengsaraan surgawi lagi. Istri dan selir Yang Chen sejalan dengan Yang Chen. Bahkan jika mereka berada di ambang kesengsaraan surgawi, mereka akan mengambil inisiatif untuk menjadi tetua agung dan duduk di sekte. Pertama, mereka akan memberikan kontribusi besar bagi sekte. Kedua, mereka akan memperdalam akumulasi mereka. Ketiga, mereka akan menunggu untuk naik bersama Yang Chen. Pada periode waktu berikutnya, Yang Chen sepenuhnya mengabaikan urusan dunia. Dia hanya fokus pada penyempurnaan pintu masuk platform pemenggalan abadi. Dengan lebih dari 100 roh artefak kesengsaraan surgawi dari harta sihir super, kecepatan Yang Chen menyempurnakan pintu masuk platform pemenggalan abadi meningkat lebih dari 100 kali lipat. Melihat situasi ini, 200 tahun lagi akan cukup bagi Yang Chen untuk menyelesaikan pekerjaan pemurnian. Beberapa murid Yang Chen akan menerima bimbingan rincin dari Yang Chen setiap 10 tahun. Setiap 100 tahun, Yang Chen akan muncul di sekte dan memberikan bimbingan kepada murid-murid yang lebih muda. Sekarang, Yang Chen sudah menjadi Grandmaster, dan statusnya unik di Istana Chunyang. Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan ini, Yang Chen telah sepenuhnya mengubah nasib tragis kehidupan sebelumnya di dunia fana. Dia tidak hanya memusnahkan Tai Tianmen, musuh utama kehidupan sebelumnya, tetapi dia juga mencegah tragedi Istana Chunyang dimusnahkan dan mengubah lintasan hidup banyak orang. Pada titik ini, Yang Chen dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki penyesalan dalam kehidupan di dunia fana ini. Ketika Yang Chen dan para gadis berada dalam pengasingan, waktu berlalu lebih cepat daripada pesawat ulang-alik. Pada hari ini, Yang Chen, yang sedang menyempurnakan pintu masuk platform pemenggalan abadi, tiba-tiba merasakan rasa spiritualnya mengendur. Gumpalan rasa spiritual langsung memasuki pintu masuk platform pemenggalan abadi yang telah dia coba semaksimal mungkin untuk masuk. Pintu masuk ke platform pembantaian abadi akhirnya disempurnakan oleh Yang Chen. Akhirnya ada lapisan hubungan antara Yang Chen dan platform pemenggalan abadi. Yang Chen mengerti bahwa dia baru saja menyempurnakan pintu masuk ke dunia fana, dan masih ada kesenjangan besar untuk benar-benar menguasai platform pemenggalan abadi. Roh artefak dari harta karun super ajaib segera bersorak dan melompat ke girangan. Setelah menyelesaikan masalah ini, mereka telah menyelesaikan titipan Li Cheng. Yang Chen harus membantu mereka menyelesaikan hal lain. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan setelah sampai di dunia spiritual. Super Battle Armor segera berpindah dari tubuh Yang Chen ke tubuh Gao Yue. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan Yang Chen sejak lama. Tidak peduli apa yang terjadi, Yang Chen berharap Gao Yue akan dilindungi oleh Battle Armor ini kapan saja dan di mana saja. Pada titik ini, Yang Chen akhirnya bisa naik dengan berani dan percaya diri. Namun sebelum itu, Yang Chen terlebih dahulu pergi ke Sea of No Return dan mengolah seni rahasia 3 kemurnian beberapa kali berturut-turut tidak jauh dari tubuh yang berisi belahan pertama rasa spiritual Yang Chen. Mengolah seni rahasia 3 kemurnian pada jarak sedekat itu adalah untuk menyegel ingatannya sejauh ini di dalam tubuh ini. Jika di masa depan ada kemungkinan Yang Chen meninggal di dunia spiritual atau dunia abadi, maka avatar ini akan segera bangun dan akan memiliki ingatan Yang Chen saat ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada sekte, para wanita juga berkumpul di sekitar Yang Chen. Yang Chen berkata bahwa dia akan pergi bersama, dan ketika dia naik ke dunia spiritual, mereka akan menjaganya, dan para wanita secara alami tidak akan membangkang. Pada saat ini, para wanita setidaknya sudah memiliki basis budidaya manusia abadi kelas 2, dan tidak ada tekanan untuk melewati kesengsaraan begitu saja. Namun, jika itu hanya kesengsaraan sederhana, manfaat dari kesengsaraan surgawi akan jauh lebih sedikit. Ketika banyak orang melewati masa kesusahan pada saat yang sama, kekuatan kesengsaraan surgawi akan berlipat ganda, dan tentu saja, manfaat setelah masa kesusahan akan lebih besar. Gao Yue, Si Sanshan, Sun Kingsui, Si Wushuang dan para saudari Murong, bersama dengan 12 monster kayu ilahi penglai milik Yang Chen, Si Wushuang dan monster hewan peliharaan elang terbang bersayap besi milik para saudari Murong, memicu kesengsaraan surgawi di saat yang bersamaan. Sebenarnya, mereka sendirian, tetapi Gong Sunling dan Yang Chen harus mempertimbangkan lebih banyak, dan untuk amannya, Yang Chen akan selalu memperhatikan semua orang. Setelah semua wanita berhasil melewati masa kesengsaraan, dia akan naik. Kesengsaraan surgawi yang luar biasa membuat takut banyak orang. Kekuatan kesengsaraan surgawi kali ini puluhan kali lipat dari kesengsaraan surgawi biasa. Para penguasa istana Chunyang yang menyaksikan upacara tersebut hampir terkena dampaknya ribuan mil jauhnya. Kengerian kesengsaraan surgawi bisa dibayangkan. Di bawah tatapan Yang Chen, para wanita berhasil satu persatu. Setelah meninggalkan senjata ajaib yang telah disempurnakan oleh seorang master dalam waktu singkat, mereka secara kolektif naik.
Berikutnya giliran Gong Xunling. Situasi Gong Xunling sangat istimewa. Ada ribuan master panggung daceng di peta geografis sungai pegunungannya, dan mereka semua berada di ambang melewati kesengsaraan. Kesengsaraan Gong Xunling pasti akan menyebabkan semua master melewati kesengsaraan mereka pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, kekuatan kesengsaraan surgawi pasti melampaui ekspektasi semua orang. Baju besi super yang diberikan Yang Chen kepada Gao Yue juga dikenakan di tubuh Gong Xunling saat ini, termasuk lonceng emas Yang Chen, yang diberikan kepada Gong Xunling saat ini. Di kehidupan sebelumnya, Gong Xunling gagal melewati kesengsaraannya dan berubah menjadi abu. Dalam kehidupan ini, Yang Chen tidak akan pernah membiarkan sejarah terulang kembali. Lebih dari 1000 orang memicu kesengsaraan surgawi pada saat yang sama, dan kekuatannya bahkan melampaui kesengsaraan angin para Tianmen sebelum mereka dimusnahkan. Untungnya, sebagian besar kekuatan kesengsaraan surgawi bekerja di dalam peta geografis sungai pegunungan, dan tidak terlihat berlebihan dari luar. Meski begitu, hal itu mengejutkan semua orang. Kesengsaraan surgawi Gong Xunling sendiri sudah sebanding dengan kekuatan lebih dari 30 wanita yang menghadapi kesengsaraan surgawi pada saat yang bersamaan. Harus dikatakan bahwa integrasi Yang Chen yang terlambat terhadap beberapa senjata sihir gua abadi milik Gong Xunling memainkan peran positif. Kekuatan kesengsaraan surgawi dibagikan dan diterima secara merata oleh Gong Xunling sendiri dan peta geografis sungai pegunungan. Ruang nyata yang sangat besar tersebut mengandung setidaknya 60% kekuatan kesengsaraan surgawi, sehingga proses kesengsaraan surgawi Gong Xunling lebih menakutkan daripada berbahaya. Setelah mengusir Gong Xunling, Yang Chen ditinggalkan sendirian. Melihat semuanya baik-baik saja, Yang Chen sepenuhnya memicu kesengsaraan surgawi. Yang mengejutkan banyak orang adalah kesengsaraan surgawi yang dipicu oleh Yang Chen tidak kurang dari kekuatan gabungan kesengsaraan surgawi Gong Xunling dan wanita sebelumnya. Aura angin yang menakutkan langsung mengubah ribuan mil menjadi bubuk. Banyak orang yang melihat pemandangan ini dari jauh dan mereka terkejut. Dalam proses menghadapi kesengsaraan surgawi dengan tenang, pikiran Yang Chen telah terbang ke dunia spiritual. Yang Lan, Sekte Suantian, saya datang. Cuci lehermu dan tunggu. Chapter 1512. Kegelapan yang tiba-tiba membuat Yang Chen sedikit tidak nyaman, dan bahkan kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksi apapun. Jika Yang Chen tidak memiliki ingatan seperti itu, dia mungkin akan panik. Banyak orang yang baru pertama kali naik akan merasakan perasaan seperti itu dalam prosesnya. Untungnya, jangka waktu ini tidak terlalu lama. Setelah beberapa saat, mata Yang Chen berbinar. Itu masih merupakan pemandangan dalam ingatan Yang Chen, dan pemandangan di sini tidak berubah selama ribuan tahun. Ketika Yang Chen naik di kehidupan sebelumnya, dia melihat pemandangan yang sama segera setelah dia muncul. Perbedaannya adalah Yang Chen sendirian ketika dia naik di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang dia penuh dengan istri dan selir. Para wanita sedang menunggu Yang Chen, dan bersama para wanita itu, ada 12 monster kayu ilahi penglai dan 6 elang bersayap besi. Orang-orang di peta geografis sungai pegunungan Gong Xunling masih berada di peta geografis sungai pegunungan. Senjata ajaib klan naga sangat kuat, bahkan setelah kenaikan, ia memiliki kekuatan yang begitu besar. Melihat Yang Chen muncul, para wanita jelas merasa lega. Meski mereka tahu Yang Chen pasti bisa naik dengan sukses, namun sebelum mereka melihat suaminya, hati para wanita masih tertahan di tenggorokan hingga mereka melihat sosok Yang Chen. Tubuhnya bisa merasakan sedikit rasa tertekan. Yang Chen memahami bahwa ini disebabkan oleh perbedaan antara tekanan spiritual di dunia spiritual dan di dunia fana. Namun tekanan spiritual di tempat ini bukanlah tekanan spiritual yang sebenarnya di dunia spiritual, melainkan 100 kali lebih kecil dari tekanan spiritual normal di dunia spiritual. Tekanannya hanya sekitar 2 kali lebih kuat dari tekanan di dunia fana. Tidak mungkin para junior yang baru naik bisa langsung beradaptasi dengan tekanan spiritual 100 kali lipat, sehingga harus ada proses adaptasi. Ini adalah formasi berskala besar yang dibuat dengan cermat oleh para senior di dunia spiritual. Mulai dari area di mana mereka baru saja naik, akan terjadi peningkatan tekanan spiritual yang sesuai setiap jarak tertentu hingga junior yang baru saja naik benar-benar terbiasa. Seluruh prosesnya seperti permukaan kapal selam laut dalam. Di setiap kedalaman, tekanan akan disesuaikan agar manusia dapat beradaptasi. Prinsipnya sama. Yang Chen telah menyebutkan hal ini kepada para wanita sebelum dia naik, jadi para wanita tidak terkejut kecuali mengkhawatirkan Yang Chen. Mengenai bagaimana suami mereka mengetahui hal-hal ini, tidak ada yang meragukannya. Yang Chen telah menggunakan pengalaman ajaib yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat para wanita menyadari dengan jelas fakta bahwa suami mereka hampir maha tahu. Kini setelah suaminya ada di sisinya, para wanita tidak lagi khawatir dan mulai melihat-lihat. Suaminya telah mengatakan bahwa wilayah ini aman dan tidak perlu khawatir akan diserang. Dia bisa beradaptasi dengan lingkungan tanpa rasa khawatir. Sirkulasikan kimu sebentar dan biasakan dulu. Setelah Yang Chen muncul, dia hanya melihat sekeliling dan meminta gadis-gadis itu untuk memulai. Cara termudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru adalah dengan berlatih dan bertarung. Untuk saat ini, bertarung adalah hal yang mustahil, jadi dia hanya bisa berlatih. Bagi mereka yang terbiasa berkultivasi di Istana Naga, tidak sulit beradaptasi dengan tekanan spiritual yang 2 kali lipat dari dunia fana. Mereka dapat beradaptasi sepenuhnya setelah 1 atau 2 sirkulasi. Mereka semua adalah ahli manusia abadi yang telah naik, budidaya sederhana sebenarnya tidak sulit. Waktu antara kesengsaraan dan kenaikan di dunia fana terlalu singkat. Mereka harus berpikir untuk meninggalkan sesuatu untuk generasi muda di dunia fana, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengeksplorasi perubahan pada tubuh dan kultivasi mereka. Kebetulan dia bisa mencoba yang terbaik untuk menyelidikinya saat dia berkultivasi. Rasa spiritual Yang Chen segera tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Setelah melewati kesengsaraan angin, indera spiritual abadi bumi tingkat 4 yang asli tidak mengecewakan dan dipromosikan menjadi indera spiritual abadi bumi tingkat 5.
Area lautan kesadaran langsung meluas hingga 15.000 hektar. Dengan lautan kesadaran yang begitu besar, belum lagi yang lainnya, hanya menggunakannya untuk memperbesar pil dan harta sihir di lautan kesadaran dan menggunakannya untuk mengeksplorasi kekurangan di dalamnya akan sangat bermanfaat bagi Yang Chen dalam dua aspek ini. Bahkan masalah sekecil apapun dapat dilihat dengan jelas di lautan kesadaran yang bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada mikroskop. Yang mikroskopis, ini dia. Sebelum kenaikan, budidaya atribut api Yang Chen stabil di tingkat ketiga alam abadi manusia, dan kekuatan spiritual lainnya stabil di alam abadi manusia tingkat pertama. Setelah mengatasi kesengsaraan angin, keseluruhan budidaya Yang Chen meningkat rata-rata sebesar alam kecil. Atribut api manusia abadi dapat menghancurkan Anda, dan atribut lainnya adalah manusia abadi kelas 2. Harus diketahui bahwa ini bukanlah alam manusia abadi palsu tingkat tertinggi di dunia fana, tetapi tingkat manusia abadi yang sebenarnya. Dalam proses kesengsaraan, tubuh dan kekuatan spiritual telah mengalami proses yang paling sulit. Manusia abadi yang telah melewati masa kesusahan besar dan manusia abadi yang belum melewati masa kesusahan besar pada dasarnya berbeda. Yang membuat Yang Chen paling bahagia adalah terobosan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Awalnya, itu hanya pada tingkat tinggi kekuatan laut yang menjungkir balikan. Setelah melewati kesengsaraan, kebugaran fisik Yang Chen secara langsung meningkat pesat dan dia berhasil memasuki tingkat puncak kekuatan laut yang menjungkir balikan. Hanya budidaya teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, pada saat ini, Yang Chen sudah bisa berada di level yang sama dengan sebagian besar orang kuat turban kuning sebelum kematian Yang Chen di kehidupan sebelumnya. Bahkan lebih dari separuh teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning tidak dapat dikembangkan hingga tingkat puncak kekuatan laut yang menjungkir balikan. Adapun alam yang lebih tinggi dari kekuatan penetrasi bumi dan kekuatan menaikkan langit, hanya beberapa master dan master yang dapat mencapainya. Dia baru saja tiba di dunia spiritual, dan dikatakan bahwa di bawah kerja keras seperti itu, ketika dia naik ke dunia abadi, Yang Chen dapat sepenuhnya menguasai teknik pemurnian tubuh pengadilan surgawi, yang hampir tidak ada yang dapat mengembangkannya dengan sempurna. Memikirkan saat dia bisa melawan prinsip besar keabadian emas tanpa menggunakan senjata dan formasi sihir lainnya, wajah orang-orang itu pasti sangat bagus. Jika dia ingin beradaptasi sepenuhnya, tidak cukup hanya berkultivasi sendiri. Senjata ajaib penting di tubuhnya perlu disempurnakan kembali. Tentu saja, itu hanya pemurnian sederhana. Itu juga merupakan proses untuk membiarkan senjata ajaib beradaptasi dengan tekanan spiritual di sini. Proses ini sedikit lebih lama, setidaknya Yang Chen dan para wanita harus tinggal di sini setidaknya selama 10 hari setengah bulan. Tepat ketika para wanita sedang mengolah dan menyempurnakan senjata ajaib di sekitar mereka, ada kilatan cahaya di samping mereka, dan ada satu orang lagi dalam sekejap. Semua orang telah melihat pemandangan seperti itu, dan tentu saja tahu bahwa seseorang telah naik. Mereka semua adalah pendatang baru yang baru saja naik, dan semua orang tidak memikirkan apa yang harus dilakukan. Mereka hanya menjauh sedikit saja, agar tidak menimbulkan salah paham pada orang lain. Itu adalah pria aneh yang muncul, dan tidak ada yang mengenalnya. Ini sangat normal, dunia ini begitu besar, Yang Chen dan yang lainnya hanya pernah mengunjungi dua benua, dan masih banyak tempat yang belum mereka kunjungi. Gua naga tersembunyi di masa lalu, Yang Chen masih belum tahu di mana letaknya. Karena itu orang asing, semua orang tentu saja tidak peduli, dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Pria itu tampak sombong, dan juga melihat sekeliling. Diperkirakan dia tidak yakin tentang asal-usul begitu banyak orang di pihak Yang Chen, jadi dia tidak bertindak gegabah. Namun, disengaja atau tidak, dia selalu menunjukkan ekspresi yang sangat waspada, seolah sedang menjaga sesuatu. Chapter 1513. Tampaknya pihak lain belum pernah mendengar tentang Yang Chen. Jika tidak, dengan reputasi besar Yang Chen dan para wanita, bahkan jika mereka tidak mengenal mereka, mereka harus mengenal keluarga Yang Chen. Tapi ini juga bagus, agar semua orang tidak datang untuk mencari teman, itu juga merepotkan. Lingkungan sekitar membuat pria tersebut sedikit risih, apalagi saat melihat keluarga Yang Chen, ia semakin waspada dan tidak berani gegabah. Untungnya, mereka semua adalah Ascended Master. Setelah beberapa saat, mereka melihat keluarga Yang Chen sibuk dengan urusan mereka sendiri dan mengabaikannya. Mereka dengan cepat menyesuaikan mentalitas mereka dan diam-diam berkultivasi. Meski nampaknya masih ada sedikit kewaspadaan, namun itu jauh lebih baik dibandingkan saat pertama kali muncul. Ada banyak orang yang naik dari dunia fana akhir-akhir ini. Tidak butuh waktu lama hingga cahaya putih menyala lagi, dan ada orang lain di tempat itu. Namun, sepertinya orang yang baru datang dan pria sebelumnya saling mengenal. Setelah sapaan sederhana, satu orang mulai waspada dan yang lainnya beristirahat. Performa orang baru ini hampir sama dengan penampilan orang sebelumnya. Bagi orang tak dikenal atau Ascended Master, ada semacam kewaspadaan dari hati, yang sangat berbeda dengan keluarga Yang Chen yang begitu terbuka. Setelah Yang Chen menggunakan seni rahasia pengelayan harta karun semesta untuk menyempurnakan senjata ajaibnya sendiri, dia menerima 12 monster kayu ilahi pengelai ke dalam istana naga. Setelah senjata ajaib disempurnakan dengan cara ini, tekanan spiritual dari kekuatan internal akan berubah seiring dengan lingkungan eksternal. Budidaya monster kayu ilahi pengelai tidak terpengaruh sama sekali. Ketika semua wanita sudah beradaptasi, Yang Chen berdiri bersama para wanita dan berjalan ke satu arah. Perilaku mereka segera membuat kedua ahli asing itu merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, dan mereka mengambil sikap waspada. Untungnya, arah pergerakan Yang Chen berlawanan dengan tempat mereka berada, dan sepertinya dia tidak bermaksud memprovokasi mereka untuk saat ini. Arah Yang Chen tuju sangat tidak terduga. Tidak ada jalan raya, yang ada hanya hutan lebat, dan ada beberapa hewan yang tampak biasa saja di dalam hutan. Para wanita telah diperingatkan oleh Yang Chen, jadi saat ini, tidak ada yang bergerak, dan mereka semua mengikuti di belakang Yang Chen. Salam,
Senior, setelah berjalan beberapa meter dari hutan lebat, Yang Chen berhenti. Dia menangkupkan tangan di depannya dan menyapa dengan hormat. Gadis-gadis di belakangnya mengikuti dan membungkuk ke arah Yang Chen. Salam, senior. Arah yang mereka hadap jelas hanya satu pohon. Kelihatannya tidak tebal, hanya setebal betis orang biasa. Itu memiliki cabang hijau dan daun hijau. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu berbeda dari ras iblis yang telah memperoleh kesadaran. Belum lagi yang lain, apakah itu monster kayu dewa penglai atau tubuh iblis pohon tua Mubo, yang mana yang bukan pohon raksasa yang menutupi langit. Yang lebih keterlaluan lagi adalah setelah Yang Chen membungkuk pada pohon kecil itu, dia langsung berbalik dan membungkuk pada seekor kelinci yang sedang meringkuk di rerumputan tak jauh dari pohon kecil itu. Dia masih menggunakan nada sapaan, salam, senior. Meski bingung, para wanita itu tetap mengikuti suaminya dan membungkuk memberi salam. Tidak ada gerakan di sini, tapi pria aneh yang baru saja naik tidak bisa lagi menahan tawanya. Hahaha, sampah sekte mana yang begitu buta. Pria sombong itu memandang Yang Chen seolah-olah dia sedang memandang rendah orang yang tidak penting, orang sepertimu bahkan layak untuk naik. Saudara Lu, apa yang orang suka sembah adalah apa yang mereka inginkan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dibandingkan dengan orang ini, orang yang muncul pertama kali relatif lebih tenang. Namun, meskipun dia membujuk orang di belakangnya, nadanya juga mengejek, sayang sekali wanita-wanita ini, yang cantik luar biasa dan wangi surgawi, memilih untuk mengikuti orang bodoh. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi penyesalan dan rasa kasihan yang tak terlukiskan. Mereka pernah melihat orang sombong, tapi wanita belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Di hadapan murid jenius terbaik dari 4 sekte besar Tao, dia berani mengatakan bahwa suami mereka adalah orang yang buta dan bodoh. Mereka benar-benar tidak tahu terbuat dari apa otak orang ini. Mungkin hanya bisa dikatakan bahwa orang bodoh tidak kenal takut. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka saling memandang dan tertawa. Di depan Yang Chen dan para wanita yang bertingkah seperti orang bodoh, perilaku mereka sepenuhnya sejalan dengan sikap seorang ahli tingkat atas. Sayangnya tidak ada orang lain di sini. Jika tidak, mereka akan dapat menggunakan kinerja Yang Chen dan yang lainnya untuk menonjolkan citra mereka. Namun, dua orang yang tertawa terbahak-bahak tidak menyadari bahwa ekspresi wajah Yang Chen ketika dia melihat mereka bahkan lebih berlebihan daripada penyesalan di wajah mereka. Dia juga mulai menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Tawa puas diri kedua orang itu bahkan tidak berhenti ketika terjadi perubahan mendadak. Sebuah dahan yang muncul entah dari mana tiba-tiba mencambuk pria yang awalnya tertawa terbahak-bahak. Bang, kaca, kekuatan cabang itu begitu kuat sehingga semua orang bahkan bisa dengan jelas mendengar suara patah tulangnya. Seluruh tubuh pria itu terlempar ratusan kaki ke udara, dan kemudian dia terjatuh ke kejauhan. Belum lagi tubuh pria itu mendarat, sebuah kaki tebal berbulu tiba-tiba muncul di hadapan pria lain yang sedang berusaha membujuknya. Ledakan, dia juga terlempar tinggi ke langit dan jatuh ke arah yang sama dengan rekannya sambil mengayunkan tangan dan kakinya secara berlebihan. Melihat postur tubuhnya, pasti tidak nyaman saat mendarat. Bising, saat semua wanita terkejut, suara malas tiba-tiba terdengar entah dari mana, seolah-olah seseorang terbangun dari tidur nyenyak. Bocah sombong yang tak tahu malu, siapa yang kamu bicarakan yang tidak punya mata? Bertobatlah dengan baik dan berkultivasi selama beberapa ratus tahun, dan kembangkan pikiran Anda. Petik 2. Kaki tebal berbulu itu perlahan ditarik kembali, dan di depan Yang Chen dan para wanita, itu berubah menjadi kaki putih lembut seekor kelinci putih kecil yang tidak berbahaya. Kelinci putih kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap dengan mata merah darahnya. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan berkata, saat ini, tidak banyak orang yang tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Anak muda, saya menaruh harapan besar pada Anda. Selain itu, wanita Anda ini sangat baik. Mereka patuh dan disiplin. Mereka memiliki masa depan yang menjanjikan. Petik 2. Perubahan yang tiba-tiba membuat semua wanita sedikit terkejut. Siapa yang mengira bahwa pohon muda kecil dan seekor kelinci putih kecil akan mampu membuat dua ahli tingkat tinggi terbang? Mendengarkan kata-kata kelinci putih kecil, lalu semua orang menyaksikan dahan itu perlahan-lahan ditarik kembali ke pohon muda kecil yang baru saja ditundukkan oleh Yang Chen. Kemudian, hutan lebat tampak hidup kembali dan perlahan mulai terpisah di kedua sisinya, memberi jalan bagi jalan lebar. Anak muda, matamu bagus. Suara malas pada anakan kecil itu melanjutkan, jagalah anakan kecil itu di masa depan. Majulah sepanjang jalan ini dan perlahan-lahan biasakanlah. Petik 2. Terima kasih, senior. Yang Chen membungkuk ke samping lagi. Chapter 1514. Sepanjang jalan lebar ini, setelah berjalan beberapa ratus kaki, pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Terbungkus dalam hutan lebat yang tampaknya tidak mencolok, para wanita tidak menyadari bahwa ketika mereka berada di hutan lebat, hal-hal yang dideteksi oleh indera ilahi mereka benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat di depan mereka. Hasil penjelajahan Divine Sense adalah bahwa ini masih berupa hutan lebat, namun yang mereka lihat di depan mereka adalah ruang terbuka. Yang sangat mengejutkan adalah ruang terbuka tersebut tidak benar-benar kosong, melainkan terdapat ratusan penggarap yang berdiri, duduk atau berbaring. Para penggarap yang berdiri sedang menggerakkan tangan dan kaki mereka, sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Sekilas terlihat mereka yang duduk dan berbaring semuanya luka-luka, luka di badannya belum sembuh dan sedang dalam proses pemulihan. Dan dua orang yang dipukuli belum lama ini berada di dua lubang terjauh, tidak sadarkan diri. Mereka merasa masih bernapas, tetapi tidak tahu kapan akan bangun. Menurut cedera itu, jika tidak ada obat penyembuh yang baik, budidaya ratusan tahun bukanlah omong kosong. Dibandingkan dengan keterkejutan para wanita, orang-orang di ruang terbuka bahkan lebih terkejut ketika melihat ekspresi keluarga Yang Chen.
Mereka tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang bisa membuka jalan di hutan lebat itu dan berjalan jauh ke tempat ini. Orang-orang ini terkejut. Masing-masing dari mereka baru saja naik dan penuh dengan keberanian dan kesombongan ketika mereka dipukul di kepala. Semua orang dipukuli oleh para ahli di hutan lebat. Ketika mereka datang, semuanya terluka, tetapi lukanya berbeda-beda tergantung pada kultivasi mereka dan situasi saat itu. Tapi keluarga Yang Chen justru keluar dari sini. Bagaimana mungkin? Orang yang tinggal di sini paling lama sudah berada di sini selama ratusan tahun, dan dia bisa segera pergi. Namun selama ratusan tahun ini, dia belum pernah melihat orang berjalan seperti ini. Melihat pria kuat dan wanita cantik dari keluarga Yang Chen, bahkan jika dia adalah seorang ahli manusia abadi yang telah naik dan memperhatikan keadaan pikiran bahwa Gunung Tai runtuh di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat ini dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Suamiku, ini, selain Yang Chen, kedua belah pihak saling terkejut. Tapi jelas bahwa pihak Yang Chen memiliki keunggulan psikologis absolut, dan jika ada pertanyaan, Yang Chen pasti bisa menjawabnya. Sun Qingsui segera menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Ini, pelajaran pertama setelah kenaikan. Yang Chen mengerucutkan bibirnya dan melihat orang-orang di sana. Dia tidak berhenti berjalan dan menjelaskan, di bawah sana, siapa yang bukan kaisar pertama dan ayah kedua. Tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menjadi sedikit sombong. Para senior merasa bahwa ini bukan hal yang baik, jadi mereka mengatur agar beberapa senior memberi pelajaran kecil kepada semua orang yang datang, agar orang-orang sombong tahu betapa kuatnya mereka. Itu saja, lihat, semua orang hanya terluka dan tidak peduli dengan nyawanya. Jangan khawatir, mereka hanya perlu istirahat sebentar. Petik 2. Dengan penjelasan Yang Chen, apakah wanita di belakangnya atau orang-orang yang masih dalam masa pemulihan di sana yang bisa mendengar kata-kata Yang Chen, mereka tiba-tiba tercerahkan. Jadi begitulah adanya. Karena mereka baru saja tiba di alam roh, mereka dianggap pendatang baru. Ketika dia berada di dunia fana, dia adalah paman guru yang tinggi dan perkasa, tetapi setelah naik ke alam spiritual, dia menjadi pemula dengan budidaya dan status terendah. Perlu waktu untuk mengubah mentalitas ini. Jika dia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang dirinya untuk sementara waktu dan masih ingin mempertahankan sikapnya yang biasa di dunia fana, dia akan benar-benar mencari pelecehan dengan lentera. Beberapa orang di ruang terbuka secara samar-samar telah mengetahui hal-hal ini, tetapi mereka baru mengetahuinya setelah sekian lama pulih dari luka-luka mereka. Melihat keluarga Yang Chen tidak terluka dan angkuh, banyak orang mulai menebak-nebak bagaimana mereka melewati hutan lebat. Bukan berarti tidak ada orang yang sangat rendah hati. Ketika mereka mencoba melewati hutan lebat dengan hati-hati, mereka diserang oleh beberapa binatang kecil dan bibit muda di dalamnya. Semua orang tidak tahu metode apa yang digunakan keluarga Yang Chen untuk menghindari serangan yang ada di mana-mana itu. Yang lebih penting adalah dibukanya jalan selebar itu di dalam hutan lebat. Orang seperti apa yang memiliki wajah seperti itu? Sebelum naik, tidak peduli dari sekte mana mereka berasal, sekte besar atau para penggarap nakal, semua penggarap tidak dapat melarikan diri dari jalur ini. Satu-satunya perbedaannya adalah waktu pemulihan setiap orang berbeda-beda, tetapi mereka belum pernah melihat para senior melakukannya secara menyeluruh. Ini bukan lagi soal muka. Mungkinkah keluarga Yang Chen memiliki kekuatan untuk membuat para senior itu takut? Sayangnya, hanya 2 orang yang mungkin mengetahui alasannya masih belum sadarkan diri. Jika mereka ingin tahu, mereka hanya bisa menunggu sampai mereka dapat berbicara. Semua gadis tahu alasan di baliknya. Suaminya telah secara akurat mengenali para senior yang tersembunyi itu dan menyapa mereka dengan hormat. Tidak peduli seberapa kuatnya para senior, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengambil tindakan. Etiket Yang Chen sangat komprehensif, ditambah dengan penglihatannya yang sangat baik, jika dia masih bergerak, itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Kultivasi bukan untuk memutus emosi, dan juga merupakan pelajaran penting bagi para kultivator untuk menjadi canggih, jadi tidak mengherankan jika dia tampil seperti ini. Kedua orang yang berbicara omong kosong itu sangat tidak beruntung. Mereka tidak hanya mengejek Yang Chen, tetapi mereka juga melibatkan kedua senior tersebut. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Yang Chen, kedua serangga malang ini menjadi sasaran terbaik para senior untuk melampiaskan amarah mereka. Mereka harus terluka parah dan disembuhkan selama ratusan tahun. Jika mereka mengetahui hasil ini, mereka mungkin tidak akan berani menertawakan Yang Chen lagi. Sekarang ada begitu banyak orang, para wanita tidak bisa bertanya kepada Yang Chen bagaimana dia melihat kedua senior itu. Kita harus tahu bahwa bahkan Gao Yue dan Gong Sunling, yang memiliki budidaya sense spiritual terkuat di antara mereka, tidak menemukan kelainan apapun. Di mata mereka, pada saat itu, penghormatan Yang Chen jelas berupa pohon kecil dan kelinci putih kecil. Bagaimana dia bisa menjadi pendahulu yang kuat? Akhirnya, setelah berjalan melewati ruang terbuka ini dan tidak lagi melihat orang-orang itu, Si Wushuang menanyakan pertanyaan ini. Wanita lainnya mengangguk dengan cara yang sama, menunggu jawaban suami mereka. Mengamati, Yang Chen langsung memberi mereka jawaban yang masuk akal, di tempat para Ascended Master berkumpul, ada pohon muda kecil yang tidak terlihat tebal sama sekali, dan seekor kelinci putih kecil yang tidak berbahaya. Bagaimana mungkin, Master Manusia Abadi dapat membunuh mereka dengan melepaskan sedikit rasa spiritual dengan santai? Tapi mereka masih hidup dan sehat, selain mengatakan ada masalah, jawaban apa lagi yang bisa diberikan? Petik 2. Mendengarkan penjelasan Yang Chen, semua wanita menjadi tercerahkan. Namun, sayang sekali hal ini baru dipahami setelah Yang Chen mengingatkan mereka. Sebelum diingatkan, mereka benar-benar tidak melihatnya. Ingat, kita bukanlah guru terkuat di dunia, tapi pendatang baru terlemah di dunia spiritual. Tentu saja Yang Chen tidak lupa mengingatkan istri dan selirnya, ingat ini, jangan terlalu mencolok sebelum membuka situasi. Chapter 1515.
Yang Chen selalu mendapat tempat di hati para wanita, dan perkataannya juga masuk akal. Semua wanita setuju, dan kemudian terus mengikuti Yang Chen, bergerak maju perlahan. Jangan terbang di area ini. Yang Chen menjelaskan sambil berjalan, setiap jarak tertentu, tekanan spiritual akan berlipat ganda. Tidak peduli siapa itu, mereka harus beradaptasi perlahan. Jika tidak, jika mereka pergi langsung ke tempat di mana tekanan spiritualnya 100 kali lipat, mereka akan melakukannya, kehilangan lapisan kulitnya meskipun mereka tidak mati. Karena dikatakan bahwa tidak peduli siapa orangnya, tentu saja termasuk Yang Chen sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk beradaptasi dengan ini. Tentu saja, Yang Chen menghabiskan 10 tahun penuh dalam pemulihan, sama seperti orang-orang di ruang terbuka tadi. Di kehidupan sebelumnya, meskipun dia naik, dia berhati-hati untuk menghindari pengejaran. Tentu saja, dia tidak terlalu mencolok. Dia hanya dihukum ringan oleh beberapa senior. 10 tahun sudah merupakan waktu terpendek. Ayo kita lakukan di sini. Tampaknya ada hutan lain di depannya. Yang Chen berhenti di sini dan menyuruh para wanita untuk terus berlatih pemurnian pengorbanan agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat. Dengan pengalaman di Istana Naga, para wanita mampu beradaptasi dengan cepat dan mudah terhadap tekanan spiritual yang hanya berlipat ganda di dunia fana. Senjata ajaib itu tidak dilupakan untuk dikorbankan. Setelah manusia dan senjata ajaib beradaptasi bersama, mereka dapat terus bergerak maju. Para senior yang bertanggung jawab sepertinya hanya berada di area di mana mereka naik. Yang Chen tidak menyapa salah satu senior di sini, tapi setelah para wanita beradaptasi, dia terus tinggal bersama para wanita. Setiap kali tekanan spiritual meningkat sedikit, Yang Chen akan mengajak para wanita untuk berlatih pengorbanan senjata sihir pemurnian di tempat yang sesuai dan beradaptasi dengannya lapis demi lapis. Meski begitu, butuh waktu 1 tahun bagi mereka untuk beradaptasi sepenuhnya dengan tekanan spiritual dunia spiritual. Dalam proses adaptasi, Yang Chen juga sedikit penasaran. Dia tidak tahu berapa lama Yang Lan dan Yang Lan tinggal di sini setelah naik. Bagaimanapun, tidak ada bayangan saudara kandung di antara kelompok orang yang sedang berkultivasi. Mereka pasti berangkat ke Sekte Suantian. Hal berikutnya akan sedikit menyenangkan. Dari pusat kenaikan ke sini, jaraknya setidaknya 1000 mil. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat kota yang ramai di kejauhan. Tampaknya itu adalah kuali suara. Keluarga Yang Chen langsung pergi ke kota. Begitu masuk, mereka langsung dikerumuni rombongan orang yang antusias. Kecuali Yang Chen, semua wanita waspada. Ini adalah dunia spiritual, anak kucing atau anak anjing manapun adalah masternya. Sekarang begitu banyak orang yang mengelilingi mereka. Apa yang mereka coba lakukan? Hahaha, ekspresi kewaspadaan para wanita tersebut membuat orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Namun, semua orang hanya tertawa melingkar dan tidak terus mendekat. Baiklah, jangan menakuti generasi muda. Seseorang akhirnya berbicara. Tawa di sekitar mereka akhirnya sedikit mereda dan perlahan mereda. Jangan takut, kita semua adalah murid dari berbagai sekte. Pemilik suara itu akhirnya muncul. Itu adalah seorang pria parubaya yang terlihat sangat santai. Kamu berasal dari sekte mana? Temukan murid sekte kamu sendiri untuk menerima kamu. Kami akan membawa kamu ke sekte kamu sendiri. Mereka semua berasal dari sekte Dao. Anda tidak perlu melihat sekte iblis dan sekte iblis. Suara lain memanggil. Segera, jumlah penonton berkurang lebih dari setengahnya, dan orang-orang yang tersisa jarang berdiri di sekitar. Siapakah orang Taitian itu? Murid dari sekte awan biru, kemarilah. Pulau abadi giok hijau ada di sini. Sekte 5 elemen. Sekte Qiankun sedang mencariku. Sekelompok orang memperkenalkan diri mereka satu demi satu, dan hati gugup para wanita akhirnya menjadi rileks. Baru kemudian mereka menyadari bahwa tempat-tempat yang tampak seperti pertokoan di kota semuanya memiliki papan nama besar di pintunya, dan nama sekte tertulis di sana. Orang-orang ini adalah murid sekte yang datang untuk menerima murid sekte mereka sendiri di dunia fana. Mereka telah bertugas di sini sepanjang tahun. Ketika mereka melihat pendatang baru, mereka akan segera bergegas maju. Menyaksikan para pendatang baru menjadi gugup adalah salah satu kepentingan buruk mereka, dan mereka tidak akan pernah bosan. Yang Chen dan para gadis tentu saja tidak bisa lepas dari bencana ini. Sekarang semua orang sudah cukup tertawa, sekarang saatnya memulai bisnis. Mendengar seseorang menyebut nama sekte mereka sendiri, mata para wanita itu tiba-tiba menatap Yang Chen. Di satu sisi adalah sekte, dan di sisi lain adalah suami mereka. Apapun yang terjadi, suami mereka harus menganggukkan kepala. Yang Chen tidak ragu sama sekali, dan langsung mengangguk. Para wanita kemudian pergi menemui senior dari sekte mereka sendiri untuk menyambut mereka. Baru saja senior mengatakan bahwa mereka semua adalah murid, tetapi di mata para wanita, mereka semua adalah senior, dan etiketnya tidak boleh kalah. Setelah masing-masing dari mereka melaporkan nama mereka, si Sanshan, Sun Kingsui, si Wushuang, dan saudara perempuan Murong segera dibawa oleh senior dari sekte masing-masing ke rumah pos dari sekte mereka sendiri. Hanya Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling yang tersisa di tempat kejadian. Mereka tidak mendengar suara Istana Cunyang, mereka juga tidak melihat satupun senior Istana Cunyang. Sambil menghela nafas sedikit, Yang Chen tidak banyak bicara. Sekte kecilnya seperti ini. Bahkan jika Istana Cunyang telah membuat situasi besar di dunia fana selama bertahun-tahun, jika menyangkut dunia spiritual, itu tetaplah rumput bebek tanpa dasar apapun. Sekalipun kepala istana sudah naik sebelumnya, mereka masih belum memiliki kekuatan untuk membuka rumah pos di sini. Kamu berasal dari sekte mana? Apakah Anda seorang kultivator nakal? Sebelum para wanita pergi, mereka pertama kali melihat Yang Chen, yang secara alami menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Melihat Yang Chen dan kedua wanita itu tidak bergerak, seseorang langsung bertanya dengan rasa ingin tahu.
Halo senior, kami bertiga dari Istana Cunyang. Yang Chen sekarang sangat manis. Dia pertama-tama menyapa para senior, lalu menjawab pertanyaan itu. Benar saja, sikap ini membuat orang sangat senang. Orang yang mengajukan pertanyaan segera mulai memberikan nasihat yang antusias. Oh, tidak ada seorang pun dari Istana Cunyang di sini yang menerima Anda. Tampaknya kamu memiliki hubungan yang baik dengan gadis-gadis itu. Anda dapat menemukan salah satu dari mereka terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan menemukan senior Anda. Sulit untuk mendapatkan pijakan di dunia spiritual tanpa landasan. Anda sebaiknya memanfaatkan hubungan ini. Penggarap tidak perlu terlalu memperhatikannya. Mengenai Istana Cunyang, samar-samar saya ingat beberapa orang dari Istana Cunyang datang beberapa tahun yang lalu, tapi saya tidak tahu kemana mereka pergi. Petik 2. Terima kasih, senior. Orangnya baik hati memberi nasihat, dan gagasannya tidak menipu. Yang Chen tentunya harus bersyukur, dan langsung mengucapkan terima kasih kembali. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Pria itu melambaikan tangannya, berbalik dan pergi, namun dia tidak lupa meninggalkan beberapa patah kata, jangan melihat tempat yang damai ini. Keluar dari tempat ini, kamu harus mengandalkan kemampuan makanmu yang sebenarnya. Anda sendirian. Petik 2. Jika itu orang lain, diperkirakan mereka akan menerima nasihat baik orang tersebut. Bagaimanapun, mereka baru saja naik ke dunia spiritual dan tidak mengenal tempat itu. Perasaan memiliki seorang kenalan untuk merawat mereka akan sangat berbeda. Tapi Yang Chen benar-benar berbeda. Dengan ingatan akan kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekejaman dunia spiritual. Dalam hal keakraban dengan dunia spiritual, Yang Chen tidak kalah dengan siapapun di sini. Dia bisa lolos dari kejaran sekte Suantian di dunia spiritual. Yang Chen tidak mengandalkan keberuntungan. Ayue, Aling, ayo pergi. Melihat wanita lain memasuki sekte mereka satu persatu, Yang Chen memanggil Gao Yue dan Gong Sunling dan berjalan ke ujung jalan kota. Chapter 1516. Tidak banyak orang dari sekte besar yang peduli dengan orang-orang seperti Yang Chen yang tidak memiliki akar di alam spiritual. Bahkan jika Yang Chen terkenal di dunia fana, dia tidak akan bisa berbuat banyak tanpa dukungan sekte di alam spiritual. Pada akhirnya, dia hanya bisa menemukan sekte yang bisa diandalkan untuk menetap dan perlahan berkembang. Ini juga merupakan karakteristik alam spiritual, dan ini adalah aturan yang harus dipelajari oleh pendatang baru setelah muncul. Sebenarnya, ada juga aturan yang tidak terlihat seperti itu di dunia fana, tetapi tidak sejelas di alam spiritual. Namun, para pengikut dari sekte besar pasti akan memiliki keuntungan. Ini sama di mana-mana. Si Sanshan, Sun Qingsui, Si Wushuang, dan saudara perempuan Murong semuanya melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, juga tidak berencana untuk menghentikan Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling. Meskipun masing-masing sekte mereka dapat memberikan perlindungan besar kepada Yang Chen, mereka juga tahu harga diri suami mereka, dan dia tidak akan pernah menerima amal seperti itu. Ada alasan lain, dan itu adalah keakraban Yang Chen dengan alam spiritual. Bahkan jika Yang Chen tidak banyak bicara, semua wanita adalah orang-orang di sekitarnya, dan mereka memiliki perasaan yang jelas. Bahkan jika suami mereka berada di alam spiritual, dia masih bisa membuat namanya terkenal. Meski tidak bagus, suami mereka masih memiliki formula obat mujarab dan pil obat mujarab untuk pil pemanjangan. Ada juga ahli yang berada di akhir masa hidup mereka di alam spiritual. Selama reputasi suaminya menyebar, entah berapa banyak ahli yang akan datang meminta pil ramuan. Dengan metode Yang Chen dalam bermain dengan sekte besar di dunia fana, apakah mereka takut dia tidak mampu berurusan dengan beberapa ahli? Tidak ada jalan keluar dari kota itu, dan jika mereka ingin pergi ke suatu tempat, mereka hanya bisa mengandalkan pedang terbang. Ini bukan masalah bagi Yang Chen dan yang lainnya. Yang Chen langsung memanggil pesawat ulang-alik itu dan pergi bersama kedua istrinya. Tidak lama setelah Yang Chen dan yang lainnya pergi, sekelompok ahli bergegas keluar kota dan saling memandang dengan cemas. Mereka semua berasal dari 4 sekte besar. Mereka baru saja mengetahui dari murid perempuan mereka yang baru naik bahwa Yang Chen, alkemis kelas 5 terkuat di dunia fana, juga telah naik dan pergi belum lama ini. Di dunia fana, dia adalah seorang alkemis kelas 5 yang kuat. Sekte mana yang tidak ingin mengikatnya? Khususnya, ada pil pemanjang umur panjang, pil yang menantang surga yang belum pernah terdengar sebelumnya. Itu cukup membuat orang gila. Bintang masa depan seperti itu sebenarnya telah melewatkan peluang tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menyesalinya? Murid perempuan dari 4 sekte besar adalah istri atau selir Yang Chen, jadi selalu ada sedikit keintiman di antara mereka. Orang-orang di sekte lain sedikit tersesat. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, mereka akan menjaga Yang Chen, daripada membiarkannya mengurus dirinya sendiri seperti biasa. Namun, murid-murid ini masih kompeten. Ketika mereka secara pribadi membawa murid perempuan yang baru diangkat kembali ke sekte, mereka juga membawa kembali berita tentang kenaikan Master Alkemis kelas 5 di dunia fana. Segera, sekte utama mulai mencari keberadaan 3 keluarga Yang Chen secara terbuka dan diam-diam. Suamiku, kita akan pergi kemana? Mereka baru saja tiba di dunia spiritual. Mengenai lingkungan di sini, Gao Yue dan Gong Sunling berada dalam kegelapan dan mereka tidak tahu apa-apa. Gao Yue memandang Yang Chen yang tidak ragu-ragu mencari arah yang tepat untuk terbang dengan kecepatan tinggi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan menemui penguasa istana. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum. Sebelum kenaikan kepala istana, Yang Chen memberitahu mereka beberapa hal tentang dunia spiritual. Dia juga mempunyai saran untuk penempatan kepala istana setelah kenaikan mereka, sehingga tidak sulit untuk mengetahui kemungkinan pijakan mereka. Ling, bisakah peta geografis sungai pegununganmu menambahkan dunia? Setelah menjawab pertanyaan Gao Yue, Yang Chen menoleh ke Gong Sunling dan bertanya, jika bisa, Anda dapat menambahkan peta geografis sungai pegunungan lagi sekarang.
Ya, suamiku. Gong Sunling memberikan jawaban yang sangat lembut kepada Yang Chen. Faktanya, sejak awal adaptasi terhadap senjata sihir pemurnian tekanan spiritual, Gong Sunling menemukan bahwa peta geografis sungai pegunungan telah sedikit berubah. Selain gunung dan sungai di dunia fana, ada juga ruang kosong baru, yang hanya menunjukkan titik yang sangat kecil. Jelas sekali, dia belum terlalu banyak menginjakkan kaki di dunia spiritual. Peta geografis sungai pegunungan layak menjadi senjata ajaib yang disempurnakan dengan cermat oleh klan naga untuk diturunkan. Ketika mencapai dunia spiritual, secara otomatis ia menambahkan dunia baru. Jika tidak ada kecelakaan, Gong Sunling dapat menggunakan peta geografis sungai pegunungan untuk meluncurkan kekuatan dunia fana kapan saja untuk menyerang dan bertahan. Senjata ajaib yang begitu kuat, ditambah dengan basis budidaya abadi manusia kelas 2 Gong Sunling yang sebenarnya, membuatnya memiliki modal untuk menetap ketika dia baru saja naik ke dunia spiritual. Tentu saja, jika Gong Sunling mau, dia bisa menggunakan peta geografis sungai pegunungan kapan saja dan di mana saja untuk mengeroyok para master yang juga telah melewati kesengsaraan angin. Ribuan master mengeroyok lawan, dan itu masih pertarungan kelompok, menganggapnya sedikit intimidasi. Gao Yue tidak mengatakan apa-apa lagi, pedang terbang tanduk naga air dan api ditambah Ki Kaisar, setidaknya para master di bawah Dewa Bumi tidak dapat memanfaatkan Gao Yue yang telah marah oleh kesengsaraan angin. Jika Anda menghitung baju besi pelindung senjata super ajaib dengan lebih dari 100 roh kesengsaraan yang diserahkan Yang Chen kepada Gao Yue yang berada di bawah manusia abadi kelas 3 bumi abadi bisa berjalan ke samping. Di dalam pesawat ulang-alik, Yang Chen berbaring dengan nyaman di sofa empuk, memegangi istrinya di masing-masing tangan, dan dengan lembut menjelaskan beberapa hal tentang dunia spiritual kepada mereka. Di dunia spiritual, ada beberapa hal yang dia tidak takut untuk mengatakannya. Kedua wanita itu merasa sangat nyaman dengan kepala di pelukan suaminya, dan seluruh tubuh mereka menempel di sisinya, menikmati kasih sayang suaminya, dan wajah mereka penuh kepuasan. Yang Chen menunjukkan bahwa ada dua pijakan sementara untuk penguasa istana. Secara relatif, mereka relatif tersembunyi, tetapi pada saat yang sama, terdapat pembuluh darah spiritual yang kuat, yang cukup untuk mendukung beberapa tempat yang baik untuk mereka tanam. Tempat yang benar-benar cocok, dengan kekuatan penguasa istana yang baru saja naik, tidak cukup untuk mencapainya. Mereka harus menunggu Yang Chen datang dan membangunnya sendiri. Namun, ketika Yang Chen dan yang lainnya tiba di lokasi pertama, mereka hanya melihat bumi yang hangus. Tempat ini telah mengalami pertempuran yang sangat kejam dan telah dihancurkan hingga tidak dapat dikenali lagi. Melihat situasi ini, wajah Yang Chen, Gao Yue dan Gong Sunling langsung berubah. Mata Gao Yue dan Gong Sunling terfokus pada wajah Yang Chen, suamiku, ini. Tidak apa-apa, ada tempat lain. Yang Chen melihat pemandangan yang hancur, dan hatinya sudah melonjak karena amarah. Namun, dia tidak melampiaskannya di depan istrinya, melainkan dengan tenang berkata, ayo kita ke sana dan melihat. Yang Chen memilih dua lokasi ini untuk direkomendasikan kepada penguasa istana karena kedua tempat ini relatif tersembunyi. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen pernah berkultivasi di dua tempat ini untuk menghindari kejaran sekte surga yang mendalam. Ia tidak menyangka akan menemukan tempat yang ditemukan dan dihancurkan. Setelah sampai di lokasi kedua dari sini, wajah Yang Chen sudah sangat jelek. Di lokasi kedua, juga terdapat bekas pertempuran yang terlihat jelas. Para pendahulu yang naik sebelum istana Chunyang jelas mengalami kecelakaan. Chapter 1517. Kedua wanita itu tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Setiap orang memiliki firasat buruk di hati mereka. Sudah ratusan tahun sejak kepala istana dan yang lainnya naik tahta. Waktu yang lama sudah cukup untuk beberapa kecelakaan. Agak mengherankan, jejak pertempuran di sini belum lama ini. Menurut spekulasi Yang Chen, itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Dengan kata lain, pertempuran ini terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Yang Chen berjongkok dan dengan hati-hati menjelajahi jejak pertempuran sedikit demi sedikit, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari sini. Namun, jelas rencananya gagal. Dia hanya bisa melihat bahwa itu adalah beberapa master tingkat abadi bumi. Jejak lainnya semuanya ditutupi, dan tidak ada yang terlihat. Gao Yue dan Gong Sunling juga tidak diam. Mereka berdua mencoba melihat sesuatu darinya. Sayangnya mereka semakin asing dengan dunia spiritual dan semakin sulit menemukan apapun. Tepat ketika mereka cemas, mereka tiba-tiba melihat senyum tipis di wajah Yang Chen. Suamiku, apa yang kamu temukan? Gao Yue segera bertanya, dan perhatian Gong Sunling juga tertarik, dan dia dengan cepat melintas ke sisi Yang Chen. Tidak ada apa-apa. Yang Chen tersenyum agak tidak bisa dipahami, dan tiba-tiba memanggil pohon muda yang tampaknya biasa-biasa saja di luar lingkaran pertempuran. Gui tua, berapa lama kamu akan menonton? Kedua wanita itu tercengang, meski ada juga keterkejutan di mata mereka. Gui tua yang dipanggil Yang Chen, selain penatua Gui Sanyu yang telah naik, siapa lagi yang bisa melakukannya? Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Benar saja, suara familiar Gui Sanyu terdengar di telinga semua orang, dan kemudian pohon muda yang sepertinya baru saja bertunas mulai berubah dengan cepat. Setelah beberapa saat, Gui Sanyu yang humanoid muncul di depan mereka bertiga. Hanya kamu. Bagaimana dengan kepala istana dan yang lainnya? Kesadaran spiritual Yang Chen saat ini telah mencapai tingkat kelima dari Earth Immortal, ditambah dengan teknik kuat dari seni rahasia tiga kemurnian, Yang Chen tidak menemukan jejak orang lain. Begitu Gui Sanyu maju ke depan, dia langsung bertanya. Mereka ada di tempat lain. Kembaranku telah menunggumu di sini selama lebih dari 10 tahun. Gui Sanyu di depannya bukanlah Gui Sanyu yang asli. Sebaliknya, itu adalah tiruan yang dibuat Gui Sanyu menggunakan seni klon. Tapi doppelganger dan tubuh utama memiliki hubungan yang disadari. Ketika mereka melihat Yang Chen di sini, mereka juga mengetahui berita bahwa Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling telah muncul. Saat ini,
Tidak ada gunanya tinggal di sini dan mengatakan apa-apa lagi. Bahkan Gui Sanyu, yang selalu gagah berani, menunjukkan ekspresi sabar dan menggunakan ibu kota yang dimilikinya di pegunungan 100.000 untuk menyembunyikan jejaknya. Agaknya masih ada ahli yang memantau di sini. Jika ada yang ingin dikatakan, pergi dulu, Yang Chen segera memanggil pesawat ulang-alik, lalu memasukkan semua orang ke dalam, terjun ke tanah, secara acak menemukan arah, dan segera pergi. Apa yang telah terjadi? Setelah transmisi cepat dari bawah tanah, setidaknya 10.000 mil jauhnya, Yang Chen keluar dari tanah dan bertanya pada Gui Sanyu. Ceritanya panjang. Gui Sanyu menghela napas panjang dan mulai berbicara. Omong-omong, setelah kenaikan penguasa istana dan beberapa tetua, pada awalnya semuanya sangat lancar. Dengan bimbingan Yang Chen, mereka tidak berperilaku sombong. Meskipun mereka tidak lolos dari hukuman kecil, hanya lebih dari 10 tahun sebelum mereka meninggalkan kota penerima bersama dan bergegas ke tempat pertama yang ditunjukkan Yang Chen. Medan di sana tersembunyi, dan ada nada spiritual yang tersembunyi. Itu memang tempat yang bagus untuk pengasingan dan budidaya. Pilihan Yang Chen sangat tepat, tetapi bagi penguasa istana dan lainnya, itu tidak begitu cocok. Di kehidupan sebelumnya, Yang Chen dikejar. Ketika dia datang ke dunia spiritual, dia harus menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi dan bercocok tanam sendirian. Dalam hal ini, pengejaran Yang Chen pasti bersifat tertutup, dan bahkan jika dia tidak keluar selama lebih dari 100 tahun, dia secara alami tidak akan ditemukan. Namun, penguasa istana dan yang lainnya tidak datang untuk menghindari kejaran musuh, melainkan untuk meletakkan fondasi istana Cunyang. Tentu saja, mereka tidak bisa hidup dalam pengasingan. Setelah sampai di lokasi, setelah beberapa waktu, mereka segera mulai menjelajahi daerah sekitarnya, ingin membangun gerbang gunung sederhana istana Cunyang. Pendiri istana Cunyang sudah lama naik tahta, namun ia sendirian dan tidak meninggalkan fondasi apapun. Sekarang jelas bahwa akan ada lebih banyak murid istana Cunyang yang akan naik di masa depan. Mereka harus berkontribusi lebih banyak dan membiarkan generasi muda murid punya tempat tujuan. Tidak dapat dikatakan bahwa gagasan penguasa istana itu salah. Sejak mereka naik, mereka harus meninggalkan sesuatu untuk generasi murid masa depan. Kalau tidak, ketika mereka muncul dan masih ada ruang kosong, bukankah para pendahulunya terlihat tidak kompeten? Namun, mereka sedikit terlalu bersemangat, dan tempat yang dipilih oleh Yang Chen cukup tersembunyi, tetapi berada di tepi sekte lainnya. Penguasa istana, yang baru saja tiba, tidak memahami hal ini. Ketika mereka menjelajahi sekitar dan menemukan bahwa tidak ada sekte lain dalam jarak ribuan mil, mereka berencana untuk mengakar di sini. Tindakan mereka segera menarik perhatian pemilik situs tersebut. Mengatakan bahwa mereka adalah pemilik situs tersebut, sebenarnya, tidak sepenuhnya sejalan. Tempat ini awalnya berada di pinggir situs sekte Kimen, bahkan bisa dikatakan berada di pinggiran. Jika sekte surga yang mendalam, sekte awan biru, dan sekte pulau abadi giok hijau yang datang untuk menempati tempat kecil untuk membangun gerbang gunung kecil, orang-orang dari sekte Kimen tidak akan pernah berani mengatakan apapun. Kecuali mantan pendiri istana Cunyang, tidak ada seorang pun yang pernah naik. Belum lagi reputasi mereka yang tidak terlihat jelas, hanya ada 10 anak kecil yang baru saja naik. Jika mereka tidak memanfaatkan hal ini, bagaimana mereka bisa hidup sesuai dengan reputasi kejam dunia spiritual? Tentu saja, istana Cunyang kecil telah menjadi target sekte Kimen untuk menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Seorang Master Earth Immortal kelas 1 datang dengan lebih dari selusin junior manusia abadi kelas 7 dan meminta orang-orang di istana Cunyang untuk membayar biaya perlindungan. Mereka murni mencari masalah. Bahkan jika penguasa istana ingin menelan amarahnya demi pendirian sekte dan ingin mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana, pihak lain masih dapat menemukan berbagai alasan untuk menindas mereka. Akibatnya, istana Cunyang kecil segera memberikan banyak kejutan kepada orang-orang dari sekte Kimen. Belum lagi yang lainnya, hanya Hou Yun dan Gui Sanyu yang secara serius melukai 3 guru abadi manusia kelas 7. Bahkan orang Earth Immortal kelas 1 tidak mendapatkan hasil yang baik. Dia dipukul oleh Hou Yun beberapa kali dan melarikan diri. Kali ini, orang-orang di istana Cunyang seperti menyodok sarang lebah, dan para master dari sekte Kimen segera mulai gigih mengejar mereka. Setelah penguasa istana melawan beberapa kali, pihak lain mengirim guru abadi bumi kelas 4, dan mereka tidak bisa lagi melawan dan hanya bisa melarikan diri. Tempat kedua, di mana klon Gui Sanyu menunggu, tidak bisa bersembunyi untuk waktu yang lama. Setelah ratusan tahun, mereka ditemukan oleh orang-orang dari sekte Kimen dan dikejar lagi. Setelah pertempuran sengit, penguasa istana terluka dan terpaksa melarikan diri lagi. Gui Sanyu meninggalkan pengawasan ekstra pada saat itu dan meninggalkan klon untuk menunggu Yang Chen di sini. Sekte Kimen. Yang Chen mengunyah nama sekte di mulutnya dan mendengus dingin, setelah berbicara begitu lama, orang-orang mereka harus datang. Chapter 1518. Ada orang bodoh yang mengawasi di sana. Dia mengira aku tidak tahu bahwa dia telah menemukanku. Setan pohon tua itu mengangguk sambil tersenyum, dia baru saja mengirim pesan. Sekarang orang-orang mereka berada dalam jarak 100 mil. Ketika iblis pohon tua berada di tahap Yuanying, dia bersembunyi di pegunungan Siwan, dan banyak orang kuat tidak dapat menemukannya. Keterampilan bersembunyinya adalah kelas 1. Selama bertahun-tahun, budidayanya telah meningkat pesat, dan keterampilan ini telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan di dunia spiritual, dia tetaplah orang yang luar biasa. Dalam hal ini, bagaimana iblis pohon tua itu masih membiarkan pihak lain menemukan jejaknya? Jelas sekali dia melakukannya dengan sengaja. Ketika Yang Chen menemukan iblis pohon tua, dia juga menemukan pria yang diam-diam mengawasi iblis pohon tua itu. Pria dalam kegelapan berpikir bahwa dia telah bersembunyi dengan sangat baik, tetapi dia tidak tahu bahwa teknik kikuknya sama mempesona seperti bulan terang di malam yang gelap di mata Yang Chen dan iblis pohon tua.
Bagaimana mungkin mereka tidak menemukannya? Situasi seperti itu hanya bisa menjelaskan satu hal. Setan pohon tua itu sengaja menahan orang ini, menunggu untuk memancing ikan besar keluar dari belakang. Meskipun Istana Cunyang untuk sementara berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka tidak menderita kerugian secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa orang tersebut selama ini bersembunyi dan tidak berani menyerang iblis pohon tua itu. Dia pasti telah diberi pelajaran oleh iblis pohon tua. Tentu saja, pihak lain mungkin juga memiliki tujuan untuk membunuh mereka semua, jadi iblis pohon tua yang sederhana tidak dapat membuat mereka bertekad untuk menggunakan kekuatan yang kuat untuk membunuhnya. Sekarang kemunculan Yang Chen dan kedua wanita itu telah menarik keluar iblis pohon tua, yang juga memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengambil tindakan. Satu orang tidak layak untuk diperjuangkan, tetapi 4 orang berbeda, terutama 3 di antaranya adalah pemula yang baru saja naik. Bagi Istana Cunyang, mereka tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Surga tidak mengecewakan mereka yang bersedia. Benar saja, mereka telah tiba. Suara arogan dan sombong datang dari jauh. Orang itu masih 10 mil jauhnya, tetapi suara itu sudah terdengar sebelumnya. Orang-orang di Istana Cunyang, siapa kali ini? Apakah itu Yang Chen? Petik 2. Ada yang berani menyebut suaminya bajingan. Meskipun Gao Yue dan Gong Sunling tidak berbicara, alis mereka yang terangkat sepenuhnya menunjukkan kemarahan kedua wanita tersebut. Yang Chen sedikit terkejut. Masuk akal bahwa dia baru saja tiba dan tidak memiliki kebencian apapun terhadap orang-orang di dunia spiritual. Bagaimana seseorang bisa mengincarnya seperti ini? Mendengarkan ini, pihak lain sama sekali tidak membidik Istana Cunyang, tapi pada dirinya sendiri. Siapa orang ini? Setelah memikirkannya, itu hanya bisa menjadi musuh di dunia fana. Di dunia fana, Yang Chen telah menyinggung banyak orang, belum lagi jauh, keluarga Zhao, sekte surga terbesar semuanya mungkin, bahkan Chu Yulong yang diutus oleh Hou Yun untuk naik. Pihak lain menyebut Yang Chen bajingan, bukan karena ramuan Yang Chen. Kalau tidak, mustahil dia bersikap seperti itu. Pada saat ini, Yang Chen tidak dapat menebaknya. Bagaimanapun, pihak lain berada dalam jarak 10 mil dan akan segera tiba. Yang Chen terlalu malas untuk memikirkannya, jadi dia berdiri di tempat dan menunggu dengan tenang. Sangat sulit untuk bertahan selama bertahun-tahun ini. Setan pohon tua itu sudah menggosok tangan di sampingnya, dan wajahnya penuh harapan. Sepertinya dia sudah lama mengalami depresi. Ketika dia berada di dunia fana, paling nyaman mengikuti Yang Chen. Tidak perlu memikirkan akibat dari pembunuhan dan pembakaran. Setelah naik, dia diikat oleh penguasa istana. Untuk situasi sekte secara keseluruhan, demi keselamatan teman-temannya, bagaimana bisa menyegarkan seperti saat dia mengikuti Yang Chen. Sekarang Yang Chen ada di sisinya, dan dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Jelas sekali dia akan bertengkar hebat. Bagaimana mungkin iblis pohon tua itu tidak bersemangat? Kecepatan pihak lain sangat cepat. Setelah beberapa napas, Yang Chen melihat sosok itu. Totalnya ada 6 orang, ditambah 1 orang yang baru saja muncul di sini, ke-7 orang itu ada di sini. Basis budidaya tertinggi adalah manusia abadi kelas 8, dan yang terendah adalah manusia abadi kelas 5. Apakah kamu Yang Chen? Pemimpinnya adalah seorang sarjana muda yang terlihat sangat anggun. Meski dia terburu-buru, dia tetap mempertahankan sikap anggunnya. Ketika dia melihat Yang Chen, matanya langsung menyipit, seolah dia telah menebak identitas Yang Chen dari 2 wanita di sebelah Yang Chen, dia tiba-tiba bertanya. Zhu Yixian dari Sekte Suantian. Senyuman lucu muncul di wajah Yang Chen. Dia memandang pemuda anggun itu dan tiba-tiba bertanya. Anda tahu saya, Zhu Yixian, yang namanya dipanggil, terkejut, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Sejauh yang dia tahu, Yang Chen baru saja naik. Bagaimana dia bisa tahu namanya? Zhu Yixian tidak akan pernah berpikir bahwa Yang Chen mengenalnya karena ingatan akan kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Yang Chen bersembunyi di alam spiritual, Zhu Yixian termasuk di antara orang-orang yang mengejar Yang Chen di Sekte Suantian. Ada suatu masa ketika Zhu Yixian masih menjadi kekuatan utama dalam mengejar Yang Chen, memaksa Yang Chen saat itu tidak bisa pergi. Namun, di kehidupan sebelumnya, ketika Yang Chen dikejar oleh Zhu Yixian, itu terjadi 1000 tahun kemudian. Zhu Yixian tidak memiliki kekuatan Earth Immortal pada saat itu. Meskipun dia sudah bisa menindas pendatang baru yang baru saja naik, itu tidak cukup di mata Yang Chen. Meskipun Yang Chen tidak membenci Zhu Yixian seperti Yang Lan, dia tidak akan membiarkan kaki tangan seperti ini pergi begitu saja. Terutama di kehidupan sebelumnya, Sekte Suantian memperlakukan pengejaran Yang Chen sebagai misi untuk mengasah murid-murid mereka. Zhu Yixian bahkan menggunakan mentalitas kucing bermain dengan tikus untuk menikmati proses mengejar Yang Chen. Yang Chen tahan dikejar, tapi dia tidak tahan dipermainkan. Sejak dia menemukannya dalam kehidupan ini adalah saat yang tepat untuk menyelesaikan kekesalan dalam ingatannya. Jadi, pendukung Sekte Kimen adalah Sekte Suantian. Yang Chen sama sekali tidak bermaksud menjawab pertanyaan Zhu Yixian, melainkan menanyakan pertanyaan lain. Ya, terus kenapa? Sekte Kimen mendengarkan perintah Tuan Muda ini. Saat ini, Zhu Yixian tidak memiliki pencapaian Tuan Muda Yixian di kehidupan sebelumnya, dan penampilannya sangat arogan. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, hal-hal di Istana Cunyang Anda semuanya diatur oleh ini Tuan Muda. Jika Anda berakal sehat, ambil inisiatif untuk memutuskan pertunangan dengan Peri Junki, maka Tuan Muda ini dapat membiarkan Anda hidup. Jika tidak, kalau tidak, apa? Yang Chen bertanya dengan sangat kooperatif kali ini, agar Tuan Muda Yixian berhasil menunjukkan gengsinya dengan tajam dan jelas. Kalau tidak, Tuan Muda ini tidak keberatan menjadikan Peri Junki seorang janda terlebih dahulu, lalu berkultivasi ganda dengannya. Zhu Yixian mengangkat dagunya dan menyerbu ke arah Yang Chen. Dia tidak berpikir Yang Chen memiliki kemungkinan untuk kembali dalam situasi ini.
Dia hanyalah pendatang baru. Bahkan jika dia adalah maha guru di dunia fana yang naik, dia hanya akan berada di tingkat kedua atau ketiga dari manusia abadi. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Zhu Yixian yang berada di kelas 8 manusia abadi? Belum lagi, Zhu Yixian tidak sendirian. Ada 6 dari mereka, dan masing-masing memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada pihak Yang Chen. Dalam situasi seperti itu, dia percaya bahwa anak menyebalkan di depannya harus tahu bagaimana memilih. Chapter 1519. Semua orang di Istana Cunyang sekarang telah sepenuhnya memahami bahwa penindasan yang diderita oleh para ahli Istana Cunyang hanya disebabkan oleh orang di depan mereka demi Pri Junqi. Tao Junqi adalah orang pertama di antara istri dan selir Yang Chen yang naik, jadi dia seharusnya menjadi orang dengan kultivasi tertinggi sekarang. Dengan api sejati Yin murni kelas 7 sebagai api sejati natalnya, ditambah dengan bimbingan Yang Chen, budidaya Tao Junqi selama bertahun-tahun patut dipuji. Jika tidak, Zhu Yixian, yang dikenal sebagai Tuan Muda Yixian, tidak akan tergoda. Yang Chen pernah bertemu pria ini di kehidupan sebelumnya. Tuan Muda Yixian bukanlah tipe pria yang mau melakukan apapun demi kecantikan. Meski pria ini biasanya sombong dan mendominasi, ia juga punya modal untuk menjadi sombong. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Jika Tao Junqi cantik, mustahil Zhu Yixian mendambakannya. Kalau dipikir-pikir, Tao Junqi pasti sudah menolak banyak orang karena dia sudah menjadi seorang wanita, termasuk pria ini. Bagaimana Tuan Muda Yixian yang bangga bisa mentolerir murid dari sekte kelas 3 di dunia fana yang menduduki murid perempuan paling menonjol dari sekte surga yang mendalam? Tentu saja, penindasan Istana Cunyang tidak bisa dihindari. Meskipun Yang Chen tidak tahu apakah sekte surga yang mendalam sedang bersenang-senang sekarang, dia dapat membayangkan bahwa karena Zhu Yixian tidak berani secara langsung menggunakan kekuatan sekte surga yang mendalam, tetapi menghasut sekte Kimen untuk berurusan dengan Istana Cunyang, itu adalah pasti merepotkan bagi sekte surga yang mendalam untuk bergerak. Hanya dengan beberapa tindakan sederhana, Yang Chen bisa menebak banyak hal di balik layar. Saat dia sedang merenung, Zhu Yixian sudah tidak sabar menunggu. Tuan Muda Yixian yang bermartabat, bahkan di sekte surga yang mendalam, adalah bakat yang sangat dihargai. Bahkan beberapa tetua pun tidak berani mengabaikannya. Yang Chen, murid dari sekte kelas 3, tidak berani menatap matanya. Jika hal ini bisa ditoleransi, bagaimana tidak? Tuan Muda Yixian baru saja menyenandungkan sedikit suara dari hidungnya, dan seorang pengikut di belakangnya segera mendengar lagu dawai tersebut dan mengetahui maksudnya. Dia terbang dan bergegas menuju Yang Chen. Saat dia masih di udara, pedang terbang telah tiba, menebas kepala Yang Chen. Saat dia bergerak, dia sudah memiliki niat untuk mengambil nyawanya. Tidak ada ruang untuk kompromi bagi pengikutnya. Zhu Yixian, yang berdiri di belakang petugas, hanya menonton tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanyalah seorang pemula yang baru saja naik. Jika dia mati, biarlah. Adakah yang berani berdebat dengan sekte surga misterius? Ketika Zhu Yixian memikirkan sikap Pri Junqi yang dingin, anggun, dan mulia, dan bagaimana dia tidak pernah berpura-pura bersikap sopan padanya, dia merasakan sensasi membara di hatinya. Jika Yang Chen tidak mati, Pri Junqi tidak akan pernah menerimanya. Yang aneh adalah pertarungan telah dimulai, namun keempat orang dari Istana Cunyang masih berdiri di tempat yang sama, tanpa ada niat untuk bergerak. Jika Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Sunling adalah pendatang baru yang baru saja naik, dalam menghadapi serangan mendadak dari tuan ini, dapat dimengerti jika mereka tertegun di tempat, tetapi iblis pohon tua itu adalah formasi pertempuran, bahkan pria yang diam-diam memantau pun tidak berani bergerak dengan mudah. Saat ini, perilaku yang sama agak tidak normal. Hati-hati, rekan yang bertanggung jawab untuk memantau iblis pohon tua hanya sempat meneriakkan kalimat ini, dan kemudian tidak ada lagi kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Suara mendesing. Tepat ketika pedang terbang hendak mengenai kepala Yang Chen akhirnya bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bilah pedang terbang. Pedang terbang berkecepatan tinggi langsung berhenti seperti ikan di jaring, dan dipegang erat di tangan Yang Chen. Pedang terbang yang tajam tidak menyebabkan kerusakan apapun di tangan Yang Chen. Sebaliknya, tiba-tiba ia tampak berada di luar kendali tuannya. Dengan ayunan lengan Yang Chen, lengan itu terangkat tinggi dan menghantam wajah petugas yang sedang bergegas. Suara tajam terdengar dari wajah petugas. Petugas yang berada di udara belum mendarat di tanah, namun melakukan tindakan yang rapi dan sulit yaitu memutar 3.600 derajat di udara. Dengan tanda jelas gagang pedang di wajahnya, dia berputar dan terjatuh jauh tanpa suara. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga orang-orang di pihak Zhu Yixian tidak punya waktu untuk menyelamatkannya, dan bahkan sebelum mereka mendapat ide, rekan mereka telah terkena serangan. Jika Yang Chen yang menggunakan senjata ajaibnya untuk memukul orang itu, semua orang tidak akan begitu terkejut. Masalahnya adalah benda yang digunakan Yang Chen untuk memukul orang itu jelas-jelas adalah live flying sword miliknya sendiri. Kapan pedang terbang miliknya bisa dengan mudah dikendalikan oleh orang lain, dan juga menyerang pemilik aslinya tanpa hambatan apapun? Kekuatan Yang Chen begitu besar sehingga di bawah suara tamparan yang keras, suara tengkorak petugas yang patah tidak dapat ditutupi. Justru karena itulah petugas tersebut tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan sebuah pukulan telah membuatnya pingsan dan terluka parah. Apakah ini pendatang baru yang baru saja naik? Perlu diketahui bahwa meskipun budidaya pelayannya tidak sebaik itu, dia tetaplah manusia abadi tingkat ke-6. Di hadapan pendatang baru, Yang Chen, yang paling banyak merupakan manusia abadi tahap ketiga, dan itu adalah serangan pendahuluan, dia sebenarnya dengan mudah ditangkap oleh live flying sword miliknya. Bagaimana ini mungkin? Namun, betapapun mustahilnya, fakta terjadi di depan mereka. Selain membuat kelompok Zhu Yixian ternganga, keempat orang Istana Cunyang berdiri di tempat yang sama seolah itu hanya masalah sepele. Mereka tidak bergerak sama sekali, seolah-olah kejadian mengejutkan seperti itu seharusnya terjadi.
Kelesuan itu hanya sesaat. Berdiri di hadapan Yang Chen, bahkan orang dengan basis kultivasi terburuk, juga merupakan orang yang telah bertarung di dunia spiritual selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka linglung dalam pertempuran? 5 orang yang tersisa segera meluncurkan senjata ajaib mereka. Terlepas dari konsekuensinya, mereka menyerang Yang Chen. Setan pohon tua tertawa dan memimpin untuk menghentikannya. Tak terkecuali Gao Yue dan Gong Xunling. 2 sosok cantik terbang bersama, diikuti oleh 2 lainnya, hanya menyisakan Zhu Yixian dan rekan lain dari Sekte Qimen ke Yang Chen. Mungkin karena iblis pohon tua telah diintimidasi oleh para master selama ratusan tahun, sehingga iblis pohon tua tidak menunjukkan kekuatan tempur yang besar. Kali ini, dengan Yang Chen, iblis pohon tua tampaknya memiliki tulang punggung, dan dia menggunakan gerakan membunuh segera setelah dia muncul. Boom, dia juga menghadapi senjata ajaib lawan secara langsung, dan melakukan serangan balik dengan serangkaian pukulan backhand. Suara menderu tidak ada habisnya. Sepasang tinju iblis pohon tua, membawa kekuatan gunung, dengan cepat jatuh ke tubuh lawan. Tampaknya ingin melampiaskan tekanan yang telah dia tekan selama ratusan tahun terakhir, pohon tua Yao tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya dengan beberapa serangan, lawannya menyemburkan seteguk darah. Itu disertai dengan suara beberapa harta ajaib dan patah tulang. Orang yang menghadapi Gong Xunling sangat berpengalaman dalam pertempuran. Bahkan saat menghadapi pendatang baru yang baru saja naik, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Pedang terbang dikendalikan dalam jangkauan terbaik dan tanpa ampun menusuk ke arah jantung Gong Xunling. Wajah Gong Xunling tersenyum, dia mengepalkan tangan kecilnya, seperti suaminya, dan meninju ujung pedang. Chapter 1520. Kamu berani menyentuh pedang terbangku dengan tangan kosong. Lawan Gong Xunling sangat senang. Pedang terbang natal miliknya telah disempurnakan sejak lama dan sangat tajam. Belum lagi tubuh manusia abadi kecil, bahkan Dewa Bumi atau Dewa Surga tidak dapat menahan serangan dari pedang terbangnya. Namun hasil benturan tinju dan pedang tidak seperti yang diharapkan lawan Gong Xunling. Sebelum ujung pedang yang tajam menyentuh kulit Gong Xunling, pedang itu terhalang oleh perlawanan yang tidak diketahui dan tidak bisa lagi bergerak maju. Jika itu yang terjadi, maka hasilnya akan seri. Masalahnya adalah kekuatan tinju Gong Xunling jauh lebih dari itu. Setelah sepertinya menghalangi pedang terbang, kekuatan yang menghancurkan bumi menghantam ujung pedangnya. Boom! Lawan Gong Xunling telah dengan hati-hati menyempurnakan pedang terbang super selama ribuan tahun dan mengira pedang itu tak terkalahkan. Di hadapan kekuatan destruktif ini, ia langsung hancur berkeping-keping. Pemilik pedang terbang masih di udara, namun seluruh tubuhnya terguncang dan darah mulai mengalir keluar dari mulutnya seperti air terjun. Gong Xunling tidak sekadar melontarkan pukulan sederhana. Dalam pukulan ini, terdapat kekuatan dari seluruh peta geografis Sungai Gunung. Pada saat ini, keunggulan kuat dari peta geografis Sungai Gunung, yang telah mengintegrasikan beberapa ruang besar, terungkap. Peta geografis Sungai Gunung sendiri adalah harta karun klan naga. Setelah bertahun-tahun pengorbanan pemurnian oleh begitu banyak ahli, dan bahkan dengan bantuan optimasi Li Cheng, itu sudah cukup untuk menahan serangan senjata ajaib yang lebih kuat dari pedang terbang ini. Selain itu, ia memobilisasi kekuatan beberapa ruang nyata. Tak perlu dikatakan lagi, berat ruang nyata ini saja sudah cukup untuk menghancurkan ratusan pedang terbang tersebut. Yang Chen menggunakan kekuatan tangan kosongnya, dan tentu saja Gong Xunling mengikuti suaminya untuk menunjukkan kekuatannya. Dia tidak hanya menghancurkan pedang terbang dengan satu pukulan, tetapi kekuatan pukulannya tidak berkurang dan membombardir tubuh sang ahli. Lawannya, yang sudah memuntahkan darah, langsung berubah menjadi daging di udara. Setelah terbang kembali beberapa saat, tubuhnya akhirnya tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan dan mulai hancur. Namun, kekuatan serangannya tidak berkurang karena hal ini. Jadi, jenazah yang sudah terpecah-pecah itu dibelah lagi. Pada akhirnya, seorang ahli langsung berubah menjadi kabut darah. Lawan Gao Yue bahkan lebih tidak beruntung lagi. Begitu dia bergegas, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya terjebak dalam rawa. Seluruh tubuhnya memiliki semacam perasaan mengikat, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Jika hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika harta sihirnya hendak mencapai sisi Gao Yue, baju besi ketat yang indah di tubuh Gao Yue tiba-tiba bersinar terang. Baju besi ini awalnya disempurnakan oleh Li Cheng untuk Yang Chen. Itu adalah harta karun super ajaib yang telah dimurnikan dengan mengumpulkan lebih dari 100 harta ajaib dari orang-orang Taitian yang memiliki roh super. Lebih dari 100 roh super, semuanya melewati kesengsaraan, dan kemudian membantu Yang Chen memperbaiki pintu masuk ke platform Algojo Abadi. Dalam proses menyempurnakan pintu masuk ke platform Algojo Abadi, lebih dari 100 roh super sendiri juga membuka mata. Selain pengalaman pribadi mereka kurang lebih terkontaminasi dengan jejak kekuatan ruang, dan pada saat yang sama, mereka juga membawa beberapa permusuhan dari platform eksekusi abadi. Permusuhan dalam membunuh puluhan ribu makhluk abadi juga membuat seluruh harta ajaib mengalami perubahan yang aneh. Tubuh itu awalnya adalah harta sihir pelindung yang dipadatkan oleh berbagai harta sihir ofensif dan defensif, tetapi memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat. Dari jarak dekat, segera setelah mereka merasa tuan mereka diserang, lebih dari 100 roh super segera mulai melawan secara spontan. Lebih dari 100 cahaya terang dengan berbagai warna mengelilingi harta ajaib terbang seperti belalang, terjerat dalam harta ajaib, yang membuat orang merasa menyeramkan. Tanpa merasakan apapun, lawan Gao Yue tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Harta sihir sumber kehidupannya sendiri sepertinya menjadi hal yang aneh, dan kendalinya atas harta sihir sumber kehidupannya sendiri semakin melemah. Ini bukanlah hal yang paling buruk. Hal yang paling mengerikan adalah ketika Anda mengetahui bahwa harta ajaib sumber kehidupan Anda mencoba menyerang Anda secara bergantian, perasaan itu sebenarnya tidak lebih baik daripada melihat hantu.
Di bawah keterkejutan pikirannya, dia melihat harta sihir sumber kehidupannya menghantam kepalanya. Setelah berusaha keras untuk menghindari serangan harta sihirnya sendiri, sebelum dia bisa menekan kerusakan harta sihir sumber hidupnya, serangan balik Gao Yue telah dimulai. Lebih dari 100 kecemerlangan berbagai warna tiba-tiba menjerat dua cahaya tebal itu, dan mengelilinginya di kedua sisi. Perasaan ngeri belum juga mereda, dan sudah terlambat untuk merasakan hal-hal tersebut. Dua pedang terbang berwarna merah dan biru yang tampak aneh telah mencapai tubuhnya. Bahkan jika dia sudah menjadi manusia abadi kelas 7, dan harta sihir pelindung di tubuhnya tidak diketahui seberapa kuatnya, di bawah pencekikan dua pedang terbang, dia rapuh seperti selembar kertas. Setelah harta ajaib itu rusak, tubuhnya berikutnya. Kecepatan kedua pedang terbang itu sangat cepat. Ketika tuannya merasakan sakitnya, dia tidak tahu berapa banyak pedang yang telah memotong tubuhnya. Perasaan macam apa rasanya melihat daging dan darah seseorang terbang sepotong demi sepotong, hanya menyisakan tulang belulang. Bahkan erangan menyakitkan pun tidak keluar, lawan Gao Yue berubah menjadi kerangka hidup. Harta ajaib sumber kehidupan yang baru saja terbang dan kehilangan kendali, terbang kembali pada suatu saat dan menghantam kerangka dengan keras, langsung mengubah seseorang menjadi tumpukan bubuk tulang. Dari 4 orang yang bergegas, 2 di antaranya bahkan tidak memiliki tulang tersisa. Salah satu dari mereka hidup atau mati, dan telah dikirim terbang ke suatu tempat. Sisanya dipukul dengan keras oleh iblis pohon tua. Melihat pemandangan ini, 2 orang yang tersisa langsung kaget. Ketika iblis pohon tua itu bergerak, orang yang telah memantau iblis pohon tua itu sejak awal telah menyadari bahwa itu tidak baik. Dia telah berhubungan dengan iblis pohon tua untuk waktu yang lama, dan tentu saja, dia mengetahui kemampuan bertarung iblis pohon tua itu. Itu adalah petarung super kuat yang hanya bisa ditekan oleh Master Abadi Bumi. Beberapa manusia abadi di depannya tidak cukup untuk menghadapi iblis pohon tua. Melihat situasinya tidak bagus, dialah yang pertama melarikan diri. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Zhu Yixian tidak pernah menyangka Yang Chen dan beberapa orang dari Istana Chunyang masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia berpikir bahwa selama dia secara pribadi mengambil tindakan, ditambah dengan penindasan Istana Chunyang oleh Sekte Kimen selama ratusan tahun, bahkan jika tidak ada penguasa abadi bumi di sekitarnya, akan mudah untuk berurusan dengan Yang Chen. Siapa sangka akan ada hasil seperti itu. Namun, kematian rekannya juga menimbulkan kemarahan Zhu Yixian dan sisa master dari Sekte Kimen. Awalnya, karena masalah Sekte Suantian baru-baru ini, mereka tidak berani membunuh Istana Chunyang pada awalnya. Mereka hanya mengejar mereka berputar-putar, tetapi setelah perlawanan keras kepala dari orang-orang dari Istana Chunyang, mereka bersembunyi lagi, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak mereka. Sekarang mereka akhirnya menemukan 4 dari mereka, tetapi dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Yang paling membuatnya marah adalah pria yang melarikan diri. Sebelum pertempuran dimulai, dia melarikan diri. Pengecut sekali, dia akan memberinya pelajaran ketika dia kembali kali ini. Prioritas saat ini adalah menyelesaikan Yang Chen di depannya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.